Menurut kalian penting gak sih kita tuh punya idola? Menurut aku itu sangat penting sekali, karena idola itu sebagai tolak ukur kita atau sebagai referensi kita, sebagai peluang kita untuk kita bisa memahami bahwa diri orang lain itu bisa profesional, bisa perfect, bisa terlihat indah ataupun bisa terlihat wow di depan mata kita. Itu kita pun harus bisa mencapainya seperti dia gitu kan. Tapi kita harus bisa melihat perspektif mana dulu yang bisa kita ambil pelajaran ataupun bisa kita tirukan atau bisa kita kembangkan diri kita, bisa jadi lebih-lebih dari idola kita ataupun setidaknya bisa mencapai titik dimana aku pun ingin seperti dia. Hello guys, welcome to back my channel. Aku udah lama sekali nggak buat video ini karena memang aku sibuk sekali, dan ada waktu kali ini kelonggaran, aku bisa buat video. Aku bisa merasakan bahwa ada banyak pertanyaan dalam hidup aku, ada banyak asesmen dalam diri aku, ada banyak pertimbangan, ada banyak tujuan, ada banyak sebuah target yang harus aku capai, dan aku merasa bahwa menjadi manusia itu banyak tuntutan. Karena apa? Di dalam kehidupan ini memiliki banyak sekali variasi, banyak sekali keegoisan, banyak sekali tuntutan, banyak sekali pencapaian, banyak sekali hal yang harus kita ambil untuk menjadi orang sukses. Dalam arti sukses di sini adalah kita harus bisa menjadi orang di mana orang ini bisa menginspirasi orang lain, bisa berkontribusi dalam masyarakat, bisa bergabung dalam lembaga ataupun organisasi yang menyalurkan ide, pengetahuan, pengalaman kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ambil, yang sudah kita pelajari di masa kuliah dulu ataupun di masa pekerjaan yang kita dapatkan. Menurut kalian, kita penting gak sih memiliki seorang idola? Kalau menurut aku, ya penting. Kenapa bisa penting? Karena seorang idola ini adalah sebagai tolak ukur cara pandang kita, tolak ukur tindakan kita, tolak ukur kemampuan, tolak ukur sebagai apresiasi diri, apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, untuk menjadi orang yang perfect di bidang tertentu. Siapa idola kalian? Kalau aku dalam dunia pendidikan, aku sangat suka sekali dengan yang namanya Dewi Nur Asia.
dimana memiliki titelnya sungguh luar biasa. Aku merasa bahwa beliau ini adalah seorang perempuan, begitu juga usianya yang masih muda. Beliau ini bisa kuliah ke luar negeri bersama suami, bersama anak-anaknya tinggal di luar negeri. Aku merasa bahwa beliau ini adalah seseorang yang patut kita apresiasi perjuangan untuk meraih pendidikan yang sangat tinggi. Kenapa begitu? Karena masih saat ini, zaman modern ini, masih saja aku mendengar bahwa perempuan ini dikatakan hal yang remeh dari beberapa orang, dari beberapa kaum. Padahal perempuan saat ini udah banyak sekali yang sukses, dimana suksesnya beliau itu bisa mengapresiasi, bisa membangun, bisa membangkitkan Indonesia itu menjadi menjadi negara yang dikenal di berbagai negara lain. Kemudian aku merasa bahwa kenapa sih aku tuh perlu untuk menjadi diri orang lain, tetapi aku juga harus mengasesmen diri aku bahwa idola ini hanyalah sebagai referensi, hanya sebagai bacaan saja untuk kita pelajari, untuk kita bangun diri kita sendiri, untuk memotivasi diri kita sendiri. Bagaimana caranya ambisi, bagaimana caranya target, bagaimana caranya keinginan kita pun bisa seperti beliau. Beliau saja di usia muda dengan memiliki beberapa gelar mampu untuk menjalani kehidupan keluarganya yang banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, apalagi di luar negeri gitu kan. Apalagi zaman sekarang kaum milenial itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari teknologi. Kita bisa belajar dari teknologi. Orang zaman sekarang dengan orang yang kuliahnya mungkin sebelum kita itu pasti berbeda, cara belajarnya berbeda. Tapi gimana caranya bisa sukses, bisa membangun kualitas hidup dalam dirinya, itu bisa menjadi influencer. Penting sekali, memang kita harus menjadi diri sendiri, tapi terkadang kita juga harus ngebuka biografi orang lain sebagai suatu apresiasi dalam diri kita, dalam memotivasi diri kita gimana caranya untuk bisa berkembang seperti beliau. Tetapi di sini kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Dimana membeda-bedakan di sini beda ya, kategori membedakan sama mengapresiasi, membedakan sama termotivasi. Kalau membeda-bedakan itu pasti halnya konotatifnya itu negatif. Tapi kalau kita memiliki idola kemudian kita menjadi referensi, kita pun akan termotivasi, itu akan berdampak positif dimana targetan dalam diri kita pun akan bisa, kerja kerasnya akan bisa seperti beliau gitu. Makanya kita harus kolaborasi antara kemampuan, kemudian cara berpikir, pendidikan kita, dari lingkungan kita, culture, kemudian kita harus elaborate semua yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita capai. Kemudian gimana dari situ kita bisa mengasesmen, dari situ kita bisa melihat kemampuan bahwa aku bisa mencapai misalnya aku bisa mencapai idola aku lebih-lebih. Nah itu bagus. Bagusnya ketika kita mengidolakan seseorang, bisa jadi kita pun akan menjadi lebih tinggi ambisinya dari idola yang kita sukai. Makanya kenapa
perlu adanya referensi, perlu adanya motivasi seseorang yang bisa ngebangun apa yang menjadikan dia itu bisa berpendidikan tinggi, menjadikan dia itu bisa berkarir, menjadikan dia itu bisa memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Padahal kita sama-sama perempuan, kita sama-sama hidup di dunia, kita sama-sama menginjakan di bumi, tapi cara yang dilakukan itu berbeda. Dan cara berpikirnya kita juga harus bisa melampaui hal apa yang sudah menjadikannya. Selain idola untuk dunia pendidikan, kalian juga mengukur misalnya kemampuan kalian adalah di entertainment. Kalian mengidolakan siapa nih? Misalnya Agnes Monica. Kenapa sih aku bisa mengidolakan Agnes Monica misalnya? Karena memang beliau ini memiliki suara yang indah sekali sehingga bisa go internasional. Kemudian di sisi lain, beliau ini adalah seorang perempuan di mana karyanya itu bisa dikenal di dunia internasional, dan itu menurut aku emang apresiasi itu penting sekali. Dan kita pun jangan melewatkan untuk mengapresiasi diri kita sendiri, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita hasilkan, dan apa yang sudah kita lakukan sehingga bisa membuat orang lain itu bisa seperti diri aku sendiri misalnya. Itu memang perlu sih. Makanya kenapa kita harus memahami diri kita sendiri. Jangan hanya kita memahami diri orang lain, tapi kita pun harus bisa mengukur kemampuan kita. Kita harus bisa mengetahui, kita harus bisa memahami yang paling utama, apa yang jadi keinginan, apa yang jadi ambisi, apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi big goals-nya ke depan yang mau kita raih. Oke guys, sekian dari aku dulu. Jika kalian memiliki idola yang sangat menginspirasi, kalian boleh komen di kolom komentar dan kasih alasannya kenapa kalian tuh bisa ngefans atau bisa mengidolakan seseorang tersebut. Oke, cukup sekian dari aku. Bye bye, see you.